Baik teman-teman, langsung saja kembali kita lanjut part 4 dari film yang berjudul The Lake ini. Semua orang kocar-kacir untuk melarikan diri. Orang-orang berhamburan dan berlari ketakutan. Monster itu tidak langsung menyerang orang, sementara dia hanya mengaung-ngaung saja meskipun melihat orang-orang berlarian. Dua orang mahasiswa yang sebelumnya melakukan penelitian di sana pun sepertinya memahami psikologi dari monster itu untuk sementara waktu. Mereka kemudian menemui seorang polisi dan memintanya agar menyambungkannya dengan kepala polisi agar dia bisa berbicara. Setelah disambungkan, dia kemudian menjelaskan ke kepala polisi bahwa monster itu datang tidak untuk menyakiti manusia, namun dia hanya ingin menemukan bayinya yang sedang diikat oleh mereka di sebuah mobil gerobak. Kepala polisi pun merasa masuk akal dengan perkataan mereka. Kepala polisi kemudian memerintahkan semua anak buahnya dan warga untuk menjauh dari mobil yang berisi anak monster itu. Sementara Lin yang sudah naik ke bus tidak melihat kakaknya Kang. Dia kemudian melihat keluar dan dia melihat kakaknya berbalik arah ke arah monster itu. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Kang saling terhubung dengan monster itu. Melihat kakaknya pergi, dia pun kemudian berlari mengejarnya. Dia meminta kakaknya itu untuk ikut dengannya menaiki bus untuk pergi dari sana. Kang hanya kemudian memeluk Lin, namun setelah itu dia tetap pergi ke arah monster itu. Kang pun menusukkan tombak ke anak monster itu. Hal itu dia lakukan agar anak monster itu mengaung-ngaung dengan kuat. Dengan begitu, induk monster itu akan tahu di mana bayi monster itu berada. Setelah itu, Kang naik ke kemudi mobil yang berisi anak monster itu. Sementara Lin kembali berbalik dan berlari menaiki bus. Kang kemudian mengemudikan mobil itu menjauh dari sana. Mendengar aungan baby monster itu dari dalam mobil itu, monster besar itu kemudian mengejarnya. Lin hanya bisa menangisi jika dia mungkin akan kehilangan kakaknya Kang. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Kang saat itu dan apa yang dia rencanakan. Dia hanya terus mengemudikan ke arah yang sepi. Hingga keesokan harinya di pagi hari, kepala polisi dan kepala daerah setempat pun mengadakan sebuah konferensi pers. Para wartawan bertanya monster apa yang menyerang orang-orang itu. Para wartawan mengaku melihat apa yang tersebar di media online. Namun salah satu pejabat itu menjelaskan jika yang mereka lihat di media online itu merupakan hasil dari sebuah syuting film. Dia mengatakan tidak ada monster yang menyerang, namun terlihat wajah kepala polisi sepertinya gugup. Di sisi lain, Inspektur James yang murung karena kehilangan anaknya. Lalu Lin pun bertemu dengan adik kecilnya Mei, namun mereka tidak mengetahui nasib dan keberadaan kakaknya Kang. Namun ternyata sebelumnya, kepala polisi berkata kepada Inspektur James dan yang lainnya bahwa mereka harus merahasiakan peristiwa ini. Dia tidak ingin para pemburu monster itu datang ke daerah mereka. Namun karena peristiwa itu juga, Inspektur James mengundurkan diri dari kepolisian kerajaan Thailand. Orang-orang di sana pun meyakini jika yang menjadi cerita legenda selama ini adalah nyata. Mereka pun mulai berbenah memperbaiki rumah-rumah mereka yang rusak akibat serangan monster itu. Namun ternyata Inspektur James berpikir jika saat itu polisi dan pejabat menciptakan kebohongan itu untuk menutupi kegagalan mereka agar semuanya tetap tenang. 5 tahun berlalu atas peristiwa itu. Monster itu pun tidak pernah muncul ke permukaan dan tidak tahu kemana perginya. Inspektur James kemudian pergi ke kuil dan menemui seorang biksu. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Ternyata selama 5 tahun peristiwa itu, dia terus mengawasi Mai, anak kecil yang imut itu. Dia meyakini suatu saat monster itu akan kembali lagi. Karena suatu hari saat itu dia memata-matai Mai.
Dia melihat beberapa warga melakukan ritual menabur bunga dan menyalakan lilin di danau itu. Namun setelah orang-orang itu pergi, Mai tinggal di sana dan mengorbankan kambing untuk dimakan oleh monster itu. Dia melihat Mai berteman sangat baik dengan monster itu. Saat Mai selesai memberi makan monster itu, James kemudian menemuinya dan meluapkan kemarahannya kepada Mai. Karena hal itu, dia pun malah diserang oleh monster kecil itu. Sebenarnya, Mai sudah meminta monster itu berhenti menyerang James dan memintanya pergi. Namun, saat monster itu hendak pergi, James pun malah meledakkan perangkap bom yang sudah dia sediakan sebelumnya. Karena hal itu juga, induk monster itu keluar dari danau. Mai juga terlihat mengelus-elus baby monster yang terkena bom itu. Karena hal itu juga, James pun tidak jadi menembak baby monster itu dan memilih pergi dari sana. Saat itu, James pun sempat ingin bunuh diri. Namun saat dia menceritakannya ke biksu itu malah memintanya untuk menenangkan diri. Biksu itu menuduhnya masih belum sadar dan tenang karena kehilangan orang-orang yang dia cintai. Karena ketidakpuasan atas jawabannya itu, James pun berkata, "Saya mau mencari tahu jawabannya." Maksudnya setelah kejadian malam itu, dia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kemudian setelah kejadian malam itu, dia ternyata diarahkan oleh Mai untuk pergi ke dalam sebuah goa di atas gunung. Di sana, di dalam goa itu, dia menemukan sebuah patung Buddha. Tidak lama kemudian, saat dia mengamati jejak-jejak di sana, lilin-lilin itu pun mati. Dia melihat monster itu mendekat kepadanya. Sementara sebelumnya, Mai terlihat memuntahkan anak lele dan anak belut guys yang masih hidup. Cerita ini pun berakhir dengan sedikit mengambang dan film pun berakhir guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan share untuk video ini dan kemudian di subscribe untuk channel ini.